Dita itu teriak, "Weh, aku tungguin gitu." Karena Dita pada saat itu gemuk. Dia paling belakang larinya pokoknya. Tuh Mas Dita, gemuk lo ternyata lo katanya. Dulu Dita gemuk, nggak sekurus sekarang. Masih baby face kayak anak TK gitu. Ketika kemudian kita berhasil keluar dari situ, lalu aku sama Weda pergi ke pantai dan kita merayakan itu dengan minum-minum di pantai, gitu. Melepas stres, ya udah kita teriak-teriak kayak orang gila gitu. Tapi merilis stres dengan cara begitu itu buat aku ya sebuah kenikmatan yang nggak bisa diulangi atau diceritakan kayak gitu. Ini kayaknya pasukan itu semua nih, Mas Ivan, Mas Bondin, Mirror Eye. Ada siapa aja? Ada centang biru loh. Mirror Eye itu kawasan Lokma, Mas Bea. Oh iya, Lokma. Mirror Eye ini fotografer AFP di Aceh. Nah gini, karena foto Dita ini, kemudian kantor tahu aku nggak pakai rompi anti peluru dan helm anti peluru. Kemudian aku dipanggil suruh balik di Jakarta dan aku di-grounded. Aku nggak boleh liputan selama 2 bulan. Pada saat itu ada konflik di mana-mana dan aku sama Tommy kena sanksinya itu. Sanksi, iya. Router ketat juga ya, hal untuk ketat, safety ya. Gitu. Untuk safety ya, hebat ya. Nggak main-main ini ya. Ini gara-gara fotonya Dita ini. Fotonya Dita, kemudian bosku di kantor tahu. Dia tanya, "Kamu pergi sama siapa aja?" Gitu ya. Karena foto yang tak keluarin kan kelihatan foto konflik gitu. Aku keluar sama ada Epi, ada. Jadi dulu itu ada sebuah aturan safety, kalau kamu keluar kamu nggak boleh sendiri gitu. Nah kemudian ada foto ini keluar, foto yang ini atau yang aku lupa. Dita motret tentara lari, aku di belakangnya tiarap dan aku nggak pakai helm gitu. Nah karena itu Mas Ditanya lari nggak? Hah? Mas Ditanya ikut lari nggak? Ditanya lari paling belakang tuh yang teriak-teriak, woi gitu. Sama terengah-engah gitu. Ntar dia bilang fitnah katanya. Nggak apa-apa. Gitu. Nah, teman-teman boleh loh nanya ya. Ini ini pada minder nih, senior pada datang semua, teman-teman yang lain minder. Itu ya fitnah. Mas B, waktu apa? Jadi poinnya yang bilang tadi, kita harus menikmati hidup. Walaupun kita motret ya dalam rangka tugas, kadang motret hal yang menyedihkan, ya kan, kayak tsunami segala macam, ya kan, terus kerusuhan. Tapi biar bagaimanapun, karena itu jalan yang diambil dan yang disukai, jadinya tetap happy dan bahagia dong ya Mas Bia. Iya benar. Jadi gini, kenapa semua orang harus bekerja di bidang yang dia sukai? Karena kemudian ketika timbul kesulitan, kita itu secara otomatis akan mencari jalan keluar sendiri, gitu. Kenapa? Karena kita suka di situ, gitu. Kadar putus asanya itu hampir nggak ada lah, gitu. Kadar putus asanya hampir nggak ada. Oke. Gitu. Nih banyak pertanyaan nih. Kejadian yang paling menyeramkan pas motret di daerah mana Om? Ditanya sama Mas Agus Bima. Paling menyeramkan di Ambon lah. Nyeremin mana Ambon sama di Kalimantan itu waktu di Sampit. Di Ambon lah, di Ambon. Tetap Ambon dalam ya. Maksudnya bilang paling sadis ya. Iya. Walaupun di Afghanistan, di Ambon lebih
lebih Sadis. lebih sadis dan no excuse ya. Tiada maaf. Kalau aku Kristen kamu Islam ya kamu tak bunuh. Kalau aku Kristen kamu Islam kamu tak bunuh. Kalau sebaliknya juga kamu tak bunuh gitu. Nggak ada istilah minta ampun, minta maaf, nggak ada. Main hajar Nggak aja. ada. Kalau ketika aku masuk ke Afghanistan pertama kali itu aku lewat Quetta, terus lewat Kandahar. Itu serem menyeramkan tapi duit itu masih bisa bermain gitu. Aku anterin sampai Kabul. Kamu minta berapa? Gitu. Segini. Ya udah. Gitu. Menyeramkan tapi ada rule yang dibilang ke kita dan kita ikutin. Ketika sampai rumah Reuters ya udah aman gitu. Dan liputannya safety-nya kuat banget kan, keluarnya harus pakai Land Rover anti peluru, harus pakai rompi anti peluru. Sebelum berangkat liputan itu misalnya ada konflik, kita berangkat enggak gitu, diputusin bareng-bareng. Enggak, ya udah enggak berangkat. Kita berangkat, oke kita berangkat, tapi begini disusun. Safety-nya itu rapet banget gitu. Menakutkan tapi kita tahu kalau kita balik ke rumah Reuters itu lalu kita merasa aman. Wah, aman gitu. Itu nyaman, ada rasa nyaman jadinya ya. Iya, jadi lalu kita bisa menikmati teh panas, manis, udara dingin, kayak gitu. Kalau di Ambon enggak, di hotel pun kita takut di Ambon itu, gitu. Kayak gitu. Oke. Ini itu ya Mas Agus, jawaban Mas Bia. Ini Mas Apriyadi Pratama nanya, bisa masuk ke Reuters gimana Om? Nah. Masuk ke Reuters itu gimana ya? Setelah dari Gatra ya? Nggak sengaja, iya nggak sengaja. Jadi aku itu motret buat Gatra. Terus jadi gini, ketika aku motret sport lalu aku memutuskan aku akan pindah jurnalistik dan aku masuk Gatra. Tujuanku masuk Gatra adalah memotret pemilu selanjutnya yang ada di Indonesia yang aku perkirakan akan konflik gitu. Jadi semua perhatian, jadi aku ngikutin selebaran gelap yang dikeluarkan mahasiswa tuh pada masa itu. Terus konflik pertama itu digambir ketika orang-orang PDI yang lalu menjadi PDIP itu akan menuju istana dan mereka dihadang oleh pasukan anti huru-hara dan chaos di situ. Itu chaos pertama yang aku datang gitu. Nah, aku motret dikejar-kejar tentara, tapi aku karena fisikku bagus, aku lari motret, kemudian nah aku tahu bahwa foto itu nggak akan dipasang di Gatra gitu, karena Gatra itu punya Bob Hasan itu pada saat itu jadi menterinya Pak Harto. Nah, Menteri Kehutanan ya? Aku lupa menteri apa pada saat itu. Nah, ketika aku tahu nggak akan dipakai, aku bilang foto itu aku akan simpen karena aku memang niatnya memotret sebuah perubahan di Indonesia sebagai bagian dari dokumenter gitu. Nah, lalu pas aku mau pulang, Mbak Eni itu datang. Oh, ada bentrok ya? Karena itu bentrok pertama, Reuters harus punya foto. Terus dia tanya, siapa yang punya foto? Siapa yang... Di antara sekian banyak itu cuma aku yang punya foto. Terus dia tanya sama aku, fotomu boleh, kamu kerja buat yang mana, boleh tak minta? Enggak, gitu. Aku buat kerja di Gatra, Mbak, ini nggak ada satu roll. Boleh dipakai, tapi aku sisain buat Gatra. Aku bilang gitu. Ya udah dipakai Mbak Eni, kemudian dikembalikan, kemudian aku kenal Mbak Eni. Oh itu awal pertama kali kenal Mbak Eni tuh? Itu awal pertama kali kenal Mbak Eni. Terus ya udah dari situ Mbak Eni sering memberikan assignment sama aku di luar kerjaanku di Gatra. Sehingga aku kenal Mbak Eni, kenal Reuters, kenal bagaimana mereka memilih foto. Terus aku kenal Charles Darapak. Charles Darapak itu bosnya Dita di EP dulu. EP ya. Iya. Kemudian lama-kelamaan aku bilang bahwa dari cara milih foto itu aku bilang, aku harus masuk Reuters. Kemudian aku keluar dari Gatra,
Dan aku menjadi stringers di Reuters. Jadi ya freelance lah. Kalau ada foto tetap dibayar. awalnya freelance dulu ya, stringer dulu ya. Freelance. Nah Mbak Eni tuh marah karena aku keluar dari Reuters itu, dari Gatra itu Mbak Eni marah. Aku dimarahin, didudukin, duduk ruang rapat dan Mbak Eni marah. Itu aku lihat Mbak Eni pertama kali marah tuh. Gitu. Tapi aku bilang, serius? Aku bilang Mbak Eni Mbak, maaf, aku yakin kok sama pilihanku. Mbak Eni nggak usah bingung gitu. Dia bilang. Maksudnya Mbak Eni itu marah karena di Gatra itu posisinya fotografer tetap. Terus kenapa jadi stringer di router gitu? Iya, jadi pada saat aku keluar itu aku udah diangkat jadi redaktur foto di Gatra. Oh. Terus aku keluar, gitu. Nah, kemudian aku jadi stringer di Reuters. 2 tahun, aku dapat beasiswa mempelajari fotojurnalistik di London. Kemudian aku jadi staff, gitu. Jadi aku nggak pernah membayangkan akan masuk Reuters dari awal itu enggak, gitu. Atau aku punya tujuan ke Reuters enggak. Nah, ketika aku udah bilang Mbak, aku di Reuters jadi stringer. Aku udah keluar Gatra. Udah, terus turun dari situ, di bawah itu aku ketemu sama Charles Darapak. Charles Darapak itu bosnya Dita. AP? Ya, AP. Dia nunggu di bawah tuh, di Wisma Antara aku tahu. Terus dia ngajak aku makan, terus dia nawarin aku gabung ke EP, gitu. Terus aku bilang sama Charlie, Charlie, aku bukan menolak kamu, tapi aku baru aja ngomong sama Mbak Eni kalau aku mau di Reuters. Terus dia bilang, iya tapi dia maksa, maksudnya kamu coba aja sebulan di Reuters, nanti boleh coba sebulan di EP gitu. Jadi kamu bisa tentuin kamu akan di mana. Aku terbuka, dia Charlie Quinn. Terus aku bilang sama Charlie, enggak Charlie, aku bilang gitu, aku nggak mau kemana-mana, aku mau ke Reuters. Karena aku merasa berhutang budi sama Mbak Eni, ketika dia ketemu aku di Gambir, terus beberapa kali memberikan assignment, terus ngasih tahu foto jurnalistik, aku merasa berhutang budi sama Mbak Eni. Jadi ketika aku ditawari Charlie dengan duit per foto yang lebih banyak, aku bilang enggak Charlie gitu. Terima kasih. Aku bilang sama Charlie, aku berhutang budi sama Eni. Aku bilang gitu. Kalau aku milih duit, aku pindah ke EPI. Tapi aku enggak. Aku lebih menikmati komunikasiku sama Mbak Eni, guidance yang dikeluarkan Mbak Eni, aku menikmati sekali gitu. Pada dasarnya aku adalah orang yang menikmati hidup. Jadi buat aku itu duit bukan yang utama. Itu sejak dulu. Ini pertanyaan banyak banget nih. Nanti tak ingetin teman-teman, kita dalam waktu 7 menit kita terputus yang 1 jam, kita sambung lagi ya 7 menit. Kadang-kadang nanti Mas Bea cerita lagi enak, tahu mati gitu, nggak enak ya. Ini pertanyaan banyak Mas Bea, aku bacain lagi ya. Nanti Mbak Dewi Lestari nanya pas balik yang kelumpuh tadi, gimana balikin semangatnya lagi nanti ya. Oh itu nanti terus aku aja. bacain lagi. Oh ini. Terus Anjiri Harahap, pernah nggak Om dicemburuin pasangan gara-gara terlalu fokus sama dunia foto? Terus gimana jelasin dan nanganinya biar sama-sama bahagia, apalagi bagi fotografer hobi yang masih muda. Ini tak jawab sekarang aja. Iya, boleh. Aku kenal istriku yang pertama. Istriku yang pertama lagi. Salah kenal ngomong. Istriku yang sekarang. Maksudnya kenal istriku yang sekarang, Nana. Ketika aku belajar motret, gitu. Jadi dia itu tahu sejak awal aku belajar motret, gitu. Dan sampai sekarang dia nggak pernah sama sekali komplain aku tinggal lama, aku tinggal berbulan-bulan, paling nggak 6 minggu. Ketika dia hamil, aku tinggal 1,5 bulan ke Afghanistan. Ketika aku belajar foto, dulu ketika aku pacaran, aku malam minggu itu nggak pernah datang ke rumah Nana.
Karena kalau setiap malam minggu itu aku motret, aku ikut Lodi, Arung Jeram, atau jalan sama Asmuji, dan aku motret. Dan Nana nggak pernah komplain, gitu. Jadi, alhamdulillah aku punya pacar, terus jadi istriku sangat mengerti apa yang aku mau, gitu. Jadi nggak pernah dia komplain begini. Cuman ketika dia hamil, lalu aku harus ke Afghanistan, ketika menara kembar dibom, ditabrak pesawat WTC. itu, WTC, aku bilang, Nana, aku apply nih. Mereka butuh orang ke Afghanistan, aku apply, gitu. Terus dia bilang, Mas, aku lagi hamil, gitu. Terus aku bilang, pada saat kamu melahirkan, siapapun anak kita, 1, 2, 3, aku akan selalu di samping kamu, gitu. Itu janjiku. Jadi ketika aku ke Afghanistan nggak pernah hubungin dia lagi hamil, dia deg-degan ya. Tapi aku, ya dia nggak pernah komplain, nggak pernah. Cuman kalau aku pulang itu kemudian dia ya namanya istri ya, nangis, aku namanya dirangkulin. perempuan. Semua Ya perempuan kayak itu gitu sama. Aku nggak pernah dicemburuin karena terlalu fokus di dunia foto, nggak pernah. Itu Karena blessing buat aku. Dari awal waktu pacaran Mbak Nana udah tahu Mas Bea itu emang fokus banget di fotografi. Jadi udah ngetahui resikonya gitu kan. Nanti bagaimana nama apalagi stringer yang bisa aja tengah malam atau kapan aja keluar gitu kan. Mbak Nana udah. Jadi gitu ya Mas Anjiri Harahap. Jadi ini contoh kan banyak juga sampai sekarang, bukan sampai sekarang ya, dari fotografer dulu yang zaman dulu hebat-hebat hidupnya sendiri, ada yang berantakan di rumah tangganya segala macam. Nah Mas Bea ini yang betul dicontoh nih buat teman-teman yang lain nih. Nah ini ditanya Mas Denny Krisbiantoro, Mas Bea dulu di Sampit berapa lama Mas saat peristiwa kebakaran kantor bupati dulu? Apakah penjenengan ada di sana gitu? Waktunya 3 menit kalau jawab. Mau mati. Aku di Sampit iya. Aku di Sampit. Berapa lama? Sampit. Yang kebakaran itu kebakaran kantor gubernur di Palangkaraya. Kalau itu kantor gubernur, tapi kalau kantor bupati di Sampit nggak terbakar karena aku tidur di sana. Aku di Sampit itu 5 hari kalau nggak salah Mas. Oh, 5 kemudian aku ketakutan, aku dipanggil temanku yang orang sana dan dia bilang kamu punya darah Madura, kamu pulang aja. Dan aku pulang. Gitu. Karena mereka tahu apa kan gue iya, jadi ada temanku Madura, Jawa gitu kan. Ada temanku datang ngajak ngomong berdua, bertiga. Kemudian yang ngasih tahu itu aku nggak kenal. Tapi temanku koresponden RCTI itu yang manggil aku, terus kita ketemu bertiga. Temennya itu bilang, Mas, kamu itu bau Madura loh Mas, gitu. Kamu pulang aja. Dan besoknya aku udah pulang. Aku bilang Mbak Eni, Mbak, itu aku kayak nggak seperti tidak menginjak tanah ya pada saat itu juga karena saking takutnya. Dan aku bilang Mbak Eni aku pulang. Aku pulang terus Darren masuk ke sana. Gitu. Tapi yang aku catat dari Mas Bea itu selalu ngikutin petunjuk orang lokal untuk cerita di tim-tim ya kan. Ibaratnya manut gitu loh. Dan iyalah. Ingat yang Manta itu Mas? Ingat yang Manta nggak? Iya. Kan aku tanya sama guide-nya Mas Dodi. Silatif iya. Ya. Manta ini bahaya apa enggak sama manusia? Iya. Kan dia bilang enggak. Makanya aku berani berenang. Kalau dia bilang jangan Mas bahaya, aku enggak. Gitu. Ya, itu yang aku catat dari Mas Bea. Mas Bea itu selalu nanya teman-teman lokal, terus lalu ngikutin petunjuk dari orang lokal gitu. Makanya sampai sekarang tetap safety gitu ya. Itu salah satu kunci juga ya. Benar. Oke. Benar. Teman-teman, ini 1 menit lagi kita akan terputus ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak sempat dibacakan, mohon maaf, mohon diketik ulang lagi ya. Tadi yang dari Mbak Dewi Lestari masalah bangkitin semangat setelah lumpuh dulu ya kan. Itu nanti setelah sesi ini dijawab ya Mas Bea. Ini dari Moretanto, bagaimana menghilangkan traumatik setelah motret yang dramatis menakutkan, misalnya setelah dari Ambon.
secara psikis gimana. Nanti juga setelah ini apakah ada healing ke psikiater atau dari kantor, nanti mungkin setelah sesi kedua ini ya. Kalau Mbak Asih nanya, sekarang yang membuat bahagia Mas Bea itu motret apa gitu. Ya, udah 3 pertanyaan nih, mudah-mudahan kita nggak lupa. Foto apa yang dipilih Reuters? Pertanyaannya banyak nih. Tolong dihitung lagi ya. Ini 1 menit udah. Oke, kita hitung waktu. Dalam 1 menit akan terputus teman-teman. Terima kasih udah join. Kita ngopi-ngopi dulu lah 1 menit ya. Oke. Thank you teman-teman yang sudah hadir. Kita sesuai konsep obrolan santai. Teman-teman boleh nanya apapun, tapi tetap berkaitan dengan fotografi ya. Topik malam ini adalah fotografi yang membahagiakan. Dulu kita pernah ngobrolin fotografi yang membosankan sama Mas Gato ya. Tapi tetap menarik. Fotografi yang membosankan dulu yang di Obras Spesial sama Mas Gatot Subroto itu awalnya motret apa, Mas Gato perjalanannya mulai dari motret landscape, tahu-tahu motret wedding, prewed, terus segala macam. Akhirnya Mas Gato dari yang membosankan tetap sampai sekarang menyenangkan gitu. Sekarang Mas Gato menekuni street ya, street fotografi. Nah, saiki kan fotografinya lagi rame-rame. Om Bea kok milih keluar dari Reuters? Ceritanya Om. Aku yang jawab, Mas Bea itu tidak keluar dari Reuters, tapi pensiun. Wis tuwe. Ya. Jadi Mas Bea itu tidak keluar dari Reuters, tapi udah masuk pensiun. Pensiun itu di Reuters umur 55. Nah, Mas Bea kemarin 4 hari yang lalu tuh ulang tahun yang ke-56 ya, Mas Wimardi. Jadi di Reuters emang sampai umur 55. Kebetulan juga Mas Bea juga masih ditawarin semacam kontrak sama Mbak Eni. Kok aku tahu ceritanya karena sering ngikutin di Obras kan. Mas Bea-nya pengen istirahat. Mungkin udah terlalu letih. Kebahagiaannya sekarang di sepeda, enteng kamera sambil bersepeda gitu. Ya kan? Karena Mas Bea punya 2 orang anak yang sudah besar-besar, yang pingin deket sama Mas Bea. Jadi saatnya udah pensiun, ya sudah Mas Bea memutuskan ya udah pensiun, nggak diperpanjang lagi gitu. Aku mewakili jawabannya. Aku boleh jawab yang itu nggak? Kurang tepat tuh Mas. Oh kurang tepat, ya udah tepatin dong. Aku yang punya siapa, jawaban siapa? Kurang ajar aku yang jawab. Tapi kan emang pensiun, bukan keluar. Iya betul. Aku pensiun. Ayo ditambahi. Aku pensiun, aku ditawari untuk perpanjang 2 tahun. Tapi aku bilang enggak karena 2 hal. Yang pertama, secara fisik dan mental, aku merasa aku udah mulai keteteran kerja di Reuters, terutama mental ya. Yeah. Terutama mental. Karena kerja di Reuters itu harian, setiap hari kita harus aware, harus tahu ada apa di mana ada apa di mana, harus motret itu atau enggak gitu. Itu buat aku udah berat. Karena setiap hari, kalau sekarang kita kerja di wire, itu istilahnya nih kalau melebih-lebihkan 24 jam harus standby. Jadi kalau ada apa-apa kita harus tahu. Nah, buat aku udah nggak saatnya lagi aku konsentrasi sedemikian panjang tanpa jeda gitu. Jadi ya kalau saatnya pensiun, aku lalu mikir, oh ya memang kamu saatnya harus pensiun kalau kamu merasa bahwa secara fisik dan mental kamu udah nggak bisa, ya udah ngapain kamu memaksakan diri. Seperti aku bilang, aku orang yang menikmati hidup, gitu. Yeah. Nah, tapi alasan kedua adalah dalam mappingku ini, media mainstream itu bukan satu-satunya media untuk berkomunikasi kepada masyarakat luas.
Yang lebih kuat sebetulnya media sosial gitu. Jadi aku bilang oke, aku keluar dari Reuters, dari media mainstream, aku akan coba di media sosial gitu. Dan aku membawa nilai-nilai jurnalistik yang aku jalani 20 tahun ke Reuters ke dalam media sosial. Jadi kayak cerita-cerita yang aku hadirkan di Instagram, itu aku harus konfirmasi dulu bener apa enggak. Aku harus ngomong langsung pada sumbernya. Aku harus melihat fakta yang sebenarnya seperti apa. Baru aku muat di Instagram. Jadi aku membawa nilai-nilai jurnalistik yang sangat ketat. Yang sangat ketat itu nggak ada dibilang bahwa kata ini begitu, katanya itu nggak ada. Jadi aku harus wawancara pada orang pertama, sumber langsung gitu. Nah itu aku bawa ke media sosial dan aku bikin cerita. Kalau di Reuters atau di media mainstream, contohnya nih ya, pemerintah itu bukan orang atau badan yang harus dibela dalam arti kita harus menyuarakan dia, enggak. Tetapi negara atau presiden itu ditulis karena dia adalah pemegang kekuasaan, punya legitimasi atas sebuah negara. Tetapi yang harus dibela itu adalah orang-orang kecil yang ada di jalan. Gitu. Makanya ketika aku masuk media sosial, oke, kalau gitu aku akan konsentrasi pada orang-orang di jalan, bikin cerita soal orang-orang yang ada di jalan. Kalau Mas Winardi melihat Instagramku, aku selalu bikin cerita tentang orang-orang yang ada di jalan, yang punya problem, yang punya cerita. Karena apa? Karena itu roh sesungguhnya dari jurnalistik gitu. Nah itu tak bawa ke media sosial. Nah aku punya bayangan bahwa jurnalistik itu bisa dibawa ke media sosial kok gitu. Dalam arti kita harus memverifikasi, kita harus benar dalam arti step-stepnya gitu. Nah contoh menyinggung kasusnya Anji gitu. Anji tidak mengerti masalahnya tapi dia speak up gitu. Nah kalau aku nggak berani, karena aku membawa nilai jurnalistik itu, kalau aku nggak ngerti aku akan tanya dulu duduk masalahnya yang sebenarnya, oh kayak gini, baru speak up gitu. Nah kalau Anji itu hanya umumnya kalau anak-anak buzzer begini, umumnya itu nggak berlaku valid, maksudnya nggak kayak gitu. Nah itu dalam jurnalistik nggak boleh gitu, kayak gitulah, kira-kira kayak gitu. Nah aku merasa bahwa mungkin nilai-nilai itu bisa dibawa ke media sosial. Jadi aku mencari pekerjaan dengan melakukan apa yang aku biasa lakukan di Reuters dalam media sosial. Dan alhamdulillah beberapa kali aku dipanggil untuk mengerjakan sesuatu dengan apa yang aku biasa gunakan di Instagram gitu. Mereka suka dengan cara aku bertutur gitu.